Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Kai Havertz kini sedang berada dalam fase terbaiknya sejak bergabung dengan Arsenal pada musim 2023-2024. 4 laga terakhir, Kai Havertz mencetak 4 gol dan membuat 2 assist. Sang pemain sempat jadi bahan nyinyiran di kalangan fans pada awal kedatangannya. Dibeli dengan harga sekitar 70 juta euro, Kai Havertz sulit mencapai level terbaiknya. Dia tidak cepat beradaptasi dengan tim. Namun, perlahan Kai Havertz memberi bukti bahwa Arsenal tidak salah memilihnya. Bahkan kini sang pemain sedang berada pada level terbaiknya, terutama pada 5 laga terakhir. Selalu dimainkan sejak menit awal, Kai Havertz mencetak 4 gol dan 2 assist di semua ajang. Dia hanya gagal bikin gol atau assist ketika Arsenal kalah dari Porto pada leg pertama 16 besar Liga Champions. Kai Havertz sendiri bukan hanya bagus pada 5 laga terakhir, sebab di tengah banyaknya keraguan, pemain asal Jerman itu sejatinya punya catatan statistik yang cukup bagus. Dia tercatat telah mengemas 8 gol dan 3 assist di Premier League. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano membeberkan informasi menarik terkait Manchester United. Ia mengklaim bahwa Setan Merah akan beli bek kiri baru di musim panas nanti. Manchester United sebenarnya memiliki 2 bek kiri yang cukup apik. Mereka adalah Luke Shaw dan Tyrell Malacia yang dipercaya mengawal sisi kiri pertahanan Setan Merah. Namun di musim ini, nasib apes menimpa Setan Merah. Kedua bek ini mengalami cedera parah dan kerap absen di skuad Setan Merah. Fabrizio Romano melaporkan bahwa situasi ini membuat manajemen Manchester United sedikit mengubah rencana transfer mereka. Setan Merah dilaporkan akan membeli bek kiri baru di musim panas nanti. Diketahui jika sebelumnya Dani Ceballos memperbarui kontraknya dengan Real Madrid pada musim panas lalu setelah mendapat jaminan menit bermain reguler di klub. Bagaimanapun, dia menghabiskan banyak waktu di pusat perhatian musim lalu ketika Luka Modric absen karena cedera. Namun, musim baru tidak berjalan baik bagi gelandang asal Spanyol tersebut. Cedera yang sering terjadi membuatnya kehilangan sebagian besar aksinya. Sementara meningkatnya persaingan di posisi tersebut membuat perannya tidak signifikan di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Seperti yang disampaikan Mundo Deportivo, pemain Real Madrid tersebut kembali dikaitkan dengan kepindahan ke Real Betis, seperti yang beberapa kali dilakukannya sebelumnya. Namun kali ini, ada kemungkinan besar kesepakatan itu akan membuahkan hasil. Gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga mengatakan siap bermain di berbagai posisi dan itu termasuk kiper. Eduardo Camavinga menjadi pemain yang sangat penting bagi Real Madrid. Hal itu dimulai musim lalu ketika ia dipercaya mengisi posisi bek kiri karena penampilan buruk dan cederanya Ferland Mendy yang kembali mendapatkan posisi tersebut musim ini. Sejak saat itu, Camavinga menjadi meme karena ia sangat serba bisa, hingga orang-orang bercanda bahwa ia bisa saja bermain sebagai pencetak gol saat Thibaut Courtois mengalami cedera ACL pada awal musim ini. Berbicara kepada Televote via Diario AS, pemain internasional Prancis itu pun mengaku akan bermain dimanapun diminta, termasuk itu sebagai kiper. Juventus memiliki target yang jelas untuk Liga Champions musim depan karena mereka memiliki utang hingga 200 juta euro seiring dengan penurunan pemasukan. Sebagaimana klaim dari La Gazzetta dello Sport, Bianconeri merasakan dampak yang signifikan dari kegagalan mereka untuk bersaing di kompetisi Eropa pada musim ini. Si Nyonya tua berencana untuk meraih lebih banyak pemasukan dengan kembali ke Liga Champions dan tujuannya jelas, yaitu untuk mencapai setidaknya 16 besar selama 3 tahun ke depan. Kondisi keuangan Juve sendiri diperkirakan akan mengalami kerugian lebih besar pada saat tutup buku pada 30 Juni 2024. Mereka diprediksi akan menderita defisit dari 105 juta euro menjadi 200 juta euro. Pada tahun lalu, laporan keuangan si Nyonya tua ditutup dengan defisit pada angka 124 juta euro.
Zlatan Ibrahimovic semakin penting bagi proyek AC Milan setelah kembali ke klub dalam peran barunya di belakang layar sebagai penasihat senior klub. Hanya beberapa bulan setelah pensiun, Ibrahimovic memutuskan untuk kembali ke AC Milan dalam peran di belakang layar secara resmi menjadi penasihat senior untuk pemilik klub Red Bull Capital. Dia sudah mulai mengukir tempat untuk dirinya sendiri di Milanello, menjadi titik referensi penting di luar lapangan bagi mantan rekan setimnya. Laporan terbaru dari Corriere della Sera via TMW merinci bagaimana Ibrahimovic terus bertindak sebagai pemimpin bagi skuad dan staf Milan, mengambil peran yang semakin sentral dalam proyek ini. Setelah penampilan yang lambat di awal musim, Luka Jovic mulai menemukan pijakannya bersama Milan. Agennya bahkan dikabarkan akan segera duduk bersama untuk merencanakan masa depannya di klub. Striker Serbia berusia 26 tahun itu tiba sebagai pemain tambahan di menit-menit akhir tenggat waktu bursa transfer musim panas lalu, di mana dia menandatangani kontrak 1 tahun setelah bergabung sebagai pemain bebas transfer. Kesepakatan tersebut berisi opsi bagi Rossoneri untuk memperpanjang masa tinggal sang pemain selama 2 tahun. Luka Jovic awalnya gagal tampil mengesankan bersama Milan, di mana dia tidak mencetak gol dalam 3 bulan pertama di musim ini. Namun, keadaan berubah pada bulan Desember kemarin, di mana dia terus tampil baik di bawah asuhan Stefano Pioli. Luka Jovic kini telah mencetak 5 gol di Serie A sejak membuka rekening golnya melawan Frosinone pada tanggal 2 Desember yang lalu. Daniel Longo dari calciomercato.com merinci bagaimana Direktur Milan, Giuseppe Moncada, akan bertemu dengan Vali Ramadani, agen Jovic, pada akhir bulan ini untuk mendiskusikan masa depan sang penyerang di klub. Meski AC Milan cukup mengapresiasi kinerja striker Serbia tersebut, di mana dia telah menorehkan catatan 8 gol dalam 874 menit atau 1 gol setiap 110 menit, mereka tetap mengharapkan lompatan yang pasti dari mantan pemain Fiorentina tersebut. Mulai dapat kepercayaan dari pelatih Stefano Pioli, Yacine Adli bertekad untuk tembus skuad timnas Prancis senior. Namun saat ini fokusnya hanya untuk AC Milan. Yacine Adli pada dasarnya seorang gelandang serang dan itu dibuktikan dari perannya di musim lalu. Namun di musim ini pelatih Stefano Pioli lebih banyak memainkannya sebagai the playing playmaker atau gelandang bertahan dalam formasi 4-2-3-1. Dengan mulai intensnya ia bermain di starting 11 Rossoneri, pemain 23 tahun tersebut mengaku senang dengan peran barunya bersama Milan dan dia bertekad untuk menembus skuad timnas Prancis. Adli sendiri belum pernah bermain untuk tim nasional Prancis senior, namun ia telah mencetak 1 gol dari 5 penampilannya bersama skuad U20 Les Bleus. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.